Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, yang terhormat Ibu Nur Hidayati selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan proyek makalah kami yang berjudul Barbershop Booking Online atau BBON. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ferry Putrawardana dengan NIM 19210942. Saya Muhammad Thoriq Harashid dengan NIM 19210985. Saya Dio Prihartanto dengan NIM 19210954. Saya dengan Arjun Norman Syahramdani dengan NIM 19210849. Saya Ilham Yofri Hadiansyah dengan NIM 19210962. Ya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kepada Saudara Arjun Nurmansyah. Kepada Arjun dipersilakan. Baik, terima kasih, Ferry. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era industri 4.0 saat ini, semua orang tidak asing dengan dunia online. Tidak hanya orang dewasa yang paham akan hal ini, tetapi dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua pun paham akan hal ini. Kini mayoritas penduduk memiliki pengetahuan tentang dunia online. Selanjutnya, BBON Barbershop. BBON adalah nama sebuah tempat cukur rambut berkelas indie bagi pria, khususnya kalangan generasi muda masa kini. BBON sendiri dapat digunakan sebagai sarana dalam mengekspresikan anak muda dalam berkreasi di bidang fashion dan style, khususnya rambut. Nama BBON diambil dari pemikiran-pemikiran kami semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dio Prihartanto. Untuk Dio Prihartanto dipersilahkan. Baik, terima kasih Arjun. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan bagian solusi pengembangan. Adapun fitur yang akan kami buat diantaranya, membuat fitur booking dengan memilih barberman dan waktunya. Dengan membuat fitur booking dan barberman, customer tidak usah lagi menunggu antrian saat potong rambut. Yang kedua, membuat fitur pembelian hair produk pemesanan secara online. Kami juga menyediakan berbagai macam produk untuk rambut. Yang ketiga, membuat halaman login dan registrasi. Dengan membuat halaman login dan registrasi, customer bisa mendaftar dan login ke website kami. Yang keempat, membuat halaman transaksi online. Dengan membuat halaman transaksi online, customer tidak perlu membayar di tempat. Next. Adapun manfaat program yang kami buat, di antaranya memudahkan customer untuk melakukan booking dan pemesanan produk. Dengan kata lain, tidak ada lagi antrian panjang saat ingin potong rambut karena sudah booking dan tertera waktu pemotongannya pada di halaman booking atau struk yang sudah di-print. Yang kedua itu memudahkan customer melakukan pembayaran secara cashless. Kami juga menyediakan berbagai jenis pembayaran online melalui transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Yang ketiga, memudahkan owner untuk mengelola usahanya. Dengan kata lain, pemilik usaha tidak akan kesulitan dalam mengatur usahanya, karena sudah dipermudah oleh web yang sudah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferry Putrawardana. Pada Ferry Putra dipersilahkan. Ya, terima kasih dari Saudara Dio. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang jasa cukur rambut atau juga bisa disebut dengan barbershop. Penelitian ini juga melibatkan banyak para pebisnis barbershop di luar sana. Menurut penelitian sebelumnya, dari Yudiatama dan Triastiti pada tahun 2015 dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Arfa Barbershop di Surakarta, bahwa hasil penelitian menyatakan empati, daya tanggap, serta berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, di mana keandalan memiliki pengaruh
paling besar karena memiliki koefisien regresi terbesar. Dalam penelitiannya, yaitu penelitian yang dibuat oleh Rahayu pada tahun 2018, disebut bahwa ia telah menghasilkan sebuah rancangan aplikasi Barbershop yang menyediakan fitur daftar layanan yang dapat digunakan untuk memilih lebih dari satu jenis pelayanan yang diperlukan pelanggan. Selanjutnya, next adalah landasan teori. Landasan teori merupakan suatu ulasan atau penjabaran kembali teori-teori yang diambil dari berbagai sumber, baik dari buku-buku, jurnal, pustaka, maupun internet. Pengambilan teori diambil dari pakar di bidangnya yang harus berkaitan dengan topik. Landasan teori yang pertama yaitu ada barbershop. Barbershop adalah suatu tempat penyedia layanan khusus untuk pria yang melayani jasa potong rambut, cuci rambut, dan perawatan yang lain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Semakin berkembangnya zaman, permintaan model dari potong rambut semakin banyak dan juga semakin banyak layanan yang ditawarkan. Maka usaha barbershop ini juga semakin berkembang. Menurut Nasrul dan Fadilah, pada tahun 2019, usaha barbershop merupakan bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan akan pangkas rambut atau barbershop semakin meningkat. Kualitas layanan prima bagi konsumen, penerapan suatu jasa yang berkualitas mempengaruhi perkembangan kepuasan konsumen. Yang kedua ada penjualan. Penjualan adalah sebuah proses yang dimana seseorang melakukan kegiatan pemasaran untuk memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan pembeli menurut Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Yang ketiga ada pembelian. Menurut Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2018, pembelian adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang ataupun produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada website. Website adalah sebuah aplikasi yang berisikan halaman tentang dokumen-dokumen ataupun informasi dalam bentuk teks, gambar, dan lain-lain dalam sebuah website. Menurut Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya, yang kelima ada booking atau pemesanan. Menurut Wibawanto pada tahun 2018, pesan adalah kata baku dari pemesanan yang memiliki arti suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli barang atau jasa kepada penyedia. Yang keenam atau yang terakhir ada e-commerce. E-commerce adalah kegiatan perdagangan baik jasa maupun barang yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, swasta, atau pemerintah dalam transaksi menggunakan jaringan internet menurut Majid dan Nasar pada tahun 2021. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Yofri sebelumnya. Presentasi akan dilanjutkan kepada Ilham Yofri. Persilakan. Baik, terima kasih Saudara Ferry. Saya akan melanjutkan presentasi yang dimulai dengan tampilan login BBON. Pada halaman ini terdapat kolom untuk memasukkan username dan password yang sudah ada. Tujuannya agar pengguna bisa masuk ke website dengan mudah. Namun, jika pengguna belum memiliki akun pengguna, maka pengguna baru dapat melakukan registrasi di halaman registrasi. Next. Selanjutnya ada tampilan registrasi BBON. Pada halaman registrasi ini dikhususkan untuk pengguna baru yang belum memiliki akun. Pada halaman ini, pengguna harus mengisi data diri seperti username, email, nomor telepon, dan password. Setelah data sudah diisi, pengguna bisa kembali ke halaman login untuk melakukan proses login. Next. Yang berikutnya ada tampilan home. Di halaman utama ini, pengguna disuguhkan dengan beberapa pilihan menu. Menu yang disediakan yaitu ada About Us, Contact Us, Services, Shop, dan logo keranjang atau card. Berikutnya ada tampilan About Us. Di halaman ini, kita menampilkan informasi tentang toko ini. Next. Di halaman kontak us ini, kita menampilkan kolom untuk para pengguna untuk mengirim pesan kepada si pemilik. Selain itu, di halaman ini juga
terdapat akun-akun media sosial dari toko ini. Berikutnya ada tampilan services. Di halaman services ini akan terdapat beberapa pilihan service. Di antaranya ada haircut, shave, hair wash, dan hair color. Di halaman ini pula awal mula pengguna melakukan proses booking. Proses booking diawali dengan memilih service yang diinginkan. Setelah itu, lanjut ke halaman pilih Capster. Selanjutnya ada tampilan Capster BB-on. Setelah memilih service, pengguna akan langsung menuju ke halaman ini untuk memilih Capster. Setelah itu, pengguna akan menuju ke halaman isi data booking. Yang selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Tori. Baik, terima kasih Saudara Ilham Yofri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada tampilan form data booking BB-on. Di halaman ini, pengguna disuruh mengisi beberapa data pribadi untuk keperluan booking seperti nama pemesan, nomor telepon, tanggal pemesan, dan waktu pemesan. Next. Selanjutnya ada tampilan metode pembayaran. Setelah data booking sudah diisi, pengguna akan menuju halaman berikutnya untuk menentukan metode pembayaran. Di sini ada beberapa pilihan metode pembayaran yang kami cantumkan seperti transfer bank, e-wallet, credit card, dan cash. Next. Selanjutnya ada tampilan bukti pembayaran. Setelah melakukan pemilihan metode pembayaran dan menyelesaikannya, pengguna akan menerima bukti cetak yang telah ia lakukan pembayaran, yaitu bukti cetak ini nantinya harus dibawa dan ditunjukkan kepada pegawai toko sebelum melakukan cukur rambut atau servis. Next. Berikutnya adalah tampilan shop. Kami juga di sini menampilkan beberapa barang-barang yang kami jual, yaitu untuk para pengguna yang ingin membeli kebutuhan perawatan rambut mulai dari hair case sampai hair product. Next. Selanjutnya ada tampilan keranjang atau chart. Halaman ini akan menunjuk berbagai macam produk yang sudah dimasukkan pengguna ke dalam keranjang. Pengguna juga bisa menyesuaikan banyak sedikitnya barang yang ingin dibeli. Next. Selanjutnya ada tampilan checkout dari shop. Di halaman ini, pengguna dapat melihat rincian biaya produk yang akan dipesan. Namun sebelum memesan, pengguna harus mengisi beberapa data seperti nama pemesan, nomor telepon, alamat, serta metode penjualan agar produk dapat dipesan dan dikirim ke alamat tujuan yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.